Beberapa waktu lalu, upah minimum tahun 2021 tuh baru banget diumumin. Halo, kali ini kami akan membahas soal kasus upah buruh di bawah UMR. Pasti banyak dari kalian udah tahu tentang soal ini, tapi baru-baru ini ada kejadian yang menarik di Surabaya. Jadi, ada seorang direktur perusahaan yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun karena ketahuan membayar gaji karyawan di bawah UMR loh. Iya, betul banget. Kasus ini jadi perhatian besar, terutama soal hak-hak buruh. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, tepatnya pasal 90 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003, perusahaan wajib membayar upah minimal sesuai UMR. Tapi nyatanya masih ada yang berani-beraninya bayar lebih rendah. Dan bukan cuma sekedar aturan loh, soalnya ini menyangkut kesejahteraan pekerja. Kalau dibayar di bawah UMR, daya beli mereka rendah dan hidupnya pun menjadi semakin sulit. Maka dari itu, hakim di kasus ini menghukum si direktur dengan harapan bisa jadi peringatan buat perusahaan lain. Tepat, bahkan di undang-undang disebutkan, pasal 185 kalau perusahaan yang melanggar aturan soal UMR bisa kena sanksi penjara 1-4 tahun atau denda hingga 400 juta. Jadi nggak main-main. Negara itu sebenarnya sudah berkomitmen melindungi hak-hak buruh. Penegakan hukum kayak gini bukti kalau pemerintah ingin memastikan upah layak buat para pekerja. Tapi ya kalau bicara soal masalah buruh, gak cuma soal UMR aja yang sering dilanggar. Ada juga krisis di sektor tenaga kerja, khususnya di industri tekstil. Seperti di Jawa Barat, akhir-akhir ini terdapat 3.500 pekerja tekstil dan garmen yang terkena PHK akibat turunnya permintaan ekspor dan tekanan ekonomi lainnya. Wah, dampaknya pasti besar banget buat para buruh dan keluarganya. Apalagi di masa ekonomi yang nggak pasti kayak sekarang. Pemerintah sama serikat buruh sampai turun tangan menyarankan perusahaan supaya nggak asal melakukan PHK dan mencoba cari solusi lain untuk mempertahankan pekerja. Iya, tapi tekanan ekonomi ini memang berat juga buat perusahaan. Meskipun begitu, sebenarnya ada solusi yang bisa ditawarkan, seperti program pelatihan untuk pekerja yang terkena PHK. Hal ini bisa jadi kesempatan bagi mereka untuk belajar keterampilan baru dan masuk ke sektor lain yang sedang berkembang. Intinya, peraturan ketenagakerjaan ini nggak cuma soal upah, tapi juga soal perlindungan kesejahteraan buruh secara menyeluruh. Kesejahteraan buruh itu bagaimanapun juga adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, pelanggaran kayak bayar upah di bawah UMR atau PHK sembarangan bisa berdampak buruk ke seluruh ekonomi negara. Aku setuju, kasus-kasus ini mengingatkan kita betapa pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Pemenuhan UMR misalnya, itu tidak hanya soal upah yang layak, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dan sebenarnya, pemerintah juga harus memperkuat pengawasan, agar tidak ada lagi perusahaan yang melanggar aturan UMR. Pengawasan yang ketat dapat menjadi kunci agar hak-hak buruh lebih terjamin. Betul. Selain pengawasan, pemerintah juga bisa memberikan sanksi yang lebih tegas dan merata untuk pelanggaran seperti ini. Nggak cuma hukuman penjara atau denda, tapi juga bisa dengan pembukuan izin usaha bagi perusahaan yang terus melanggar aturan upah. Iya, dan juga harus ada program edukasi mengenai hak-hak buruh, terutama di daerah-daerah industri. Ini bertujuan agar para buruh lebih memahami hak-hak mereka, dan juga perusahaan menjadi lebih terinformasi tentang tanggung jawab mereka. Makanya kita berharap penegakan hukum terus diperkuat dan buruh punya perlindungan yang memadai. Dan kalau ada pelanggaran harus ditindak tegas. Buat kita semua ini menjadi pelajaran bahwa hak buruh itu penting dan harus diperjuangkan. Bener banget, semoga dengan adanya kasus ini, perusahaan lain bisa lebih memperhatikan hak buruh dan mematuhi peraturan UMR. Yuk kita dukung upaya-upaya yang bisa memberikan perlindungan yang lebih baik lagi untuk para buruh di Indonesia.